kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, pada malam menjelang kematiannya, Tuhan Yesus merayakan Paskah. Dan sebelumnya memang Tuhan Yesus sengaja pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah ini. Nah, dalam rangka perjamuan Paskah inilah Tuhan Yesus melakukan satu hal yang lain yang kita lakukan sampai sekarang, yaitu menetapkan Ekaristi. Ada dua hal yang terjadi dalam satu ruangan itu. Perjamuan Paskah dan kemudian penetapan Ekaristi. Dan kita akan melihatnya berdasarkan apa yang kita baca dalam Injil Markus bab 14, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 26. Nah, kita lihat di ayat 12 dikatakan begini. Pada hari pertama, hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk merayakan perjamuan Paskah bagimu?" Nah, kita perhatikan keterangan waktu di ayat 12. Hari pertama dari perayaan roti tidak beragi. Perayaan roti tidak beragi ini berlangsung selama 7 hari. Nah, hari pertamanya itu adalah hari raya Paskah. Nah, orang Yahudi merayakan Paskah untuk mengenangkan peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir, seperti yang diceritakan di dalam kitab Keluaran. Pada malam itu, orang Israel menyembelih domba Paskah, lalu darahnya dioleskan di tiang pintu, di rumah-rumah tempat orang Yahudi merayakan Paskah. Nah, daging anak domba yang disembelih itu kemudian dimasak. Dan masaknya hanya boleh dipanggang. Nah, kemudian daging anak domba panggang itu akan dimakan bersama dengan sayuran pahit dan roti yang dibuat tanpa ragi atau roti tidak beragi. Nah, kemudian dalam perjamuan ini orang Yahudi minum, dan minumannya adalah anggur. Jadi Yesus datang ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya untuk merayakan Paskah. Dan pada waktu itu rupanya Paskah hanya boleh dirayakan di dalam kota Yerusalem. Karena itulah murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Kita mau merayakan Paskah di mana?" Atau guru menghendaki kita merayakan Paskah di mana? Nah, ketika mendengar perkataan murid itu, Yesus pesan kepada mereka, "Pergilah ke kota." Maksudnya, ke kota Yerusalem. Nah, kemudian di sana seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpai kamu. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang orang pada umumnya waktu itu, banyak orang membawa kendi. Jadi orang yang mana yang akan menemui para murid Yesus? Nah, mengingatnya begini, yang biasanya membawa kendi untuk mengambil air itu adalah para perempuan. Yang akan membawa kendi lalu menemui murid-murid Yesus itu adalah seorang laki-laki. Jadi ini tanda yang nanti akan bisa dikatakan dapat dengan mudah dibaca oleh para murid. Nah, setelah kamu ketemu dengan orang yang membawa kendi itu, ikutilah dia. Sesudah sampai di rumah, tempat yang dituju oleh orang yang membawa kendi itu,
kamu harus mengatakan kepada pemilik rumah, pesan guru, di manakah ruangan bagiku, tempat aku bersama murid-muridku dapat makan Paskah? Kalau kamu menyampaikan pesan ini, nanti pemilik rumah itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar. Semua yang diperlukan untuk perjamuan Paskah sudah ada di situ. Dan kemudian Tuhan berkata begini, disitulah kamu harus mempersiapkannya untuk kita. Nah, kemudian kedua orang murid yang mendapatkan tugas dari Yesus itu masuk ke dalam kota, lalu mengalami semua yang dikatakan oleh Yesus, sampai akhirnya mereka sampai ke ruangan atas yang disediakan oleh tuan rumah itu. Dan disitulah kedua orang murid ini mempersiapkan jamuan Paskah. Nah, apa saja yang disiapkan oleh dua orang murid ini? Kalau mengikuti ketetapan yang ada dalam kitab Keluaran, berarti mereka harus menyediakan daging anak domba yang sudah dibakar. Mereka juga harus menyiapkan roti tidak beragi. Selain itu ada sayur-sayur pahit. Dan minumannya mereka harus menyediakan anggur. Memang dalam kitab Keluaran tidak disebut anggur ini ya. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa dalam perjamuan, dalam pesta, dalam acara-acara keagamaan, orang Yahudi menggunakan anggur sebagai minuman. Nah, kemudian setelah semuanya siap dan hari menjadi gelap, murid-murid Yesus, tentu saja dipimpin oleh Yesus sebagai guru, masuk ke dalam kota, mendatangi rumah itu, naik ke ruangan atas, dan kemudian merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Jadi mereka makan daging domba yang sudah dibakar, makan roti tidak beragi, sayur pahit, minum anggur, dan tentu saja dalam peristiwa itu ada doanya, ada mazmur pujiannya. Nah, kemudian kita lihat, ini Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Ya. Nah, dalam kesempatan inilah Tuhan Yesus memulai perayaan Ekaristi. Kita lihat di ayat 22. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan. Makan apa? Makan jamuan Paskah. Yesus mengambil roti. Roti apa yang diambil? Roti tidak beragi, jamuan Paskah yang tentu saja belum dimakan ya. Yesus mengatakan, ini adalah tubuhku. Tentang anggur dalam cawan tadi, Yesus mengatakan, ini adalah darahku. Saudara-saudara, tentu ini satu hal yang bisa dikatakan sulit untuk dimengerti. Yang dipegang oleh Yesus adalah roti, tapi kemudian Yesus mengatakan, ini tubuhku. Yesus memegang cawan berisi anggur, tapi Yesus mengatakan, ini adalah darahku. Ini bukan lambang, ini bukan simbol, tetapi kita melihat di dalam peristiwa ini ada perubahan hakikat. Wujudnya tetap, bendanya tetap, roti, anggur, tetapi hakikatnya sudah berubah. Bukan lagi anggur biasa, bukan lagi roti biasa yang sekedar dimakan untuk membuat kenyang. Tetapi roti itu sudah berubah menjadi tubuh Kristus. Anggur itu sudah menjadi darah Kristus. Nah, perubahan hakikat inilah yang sering kali disebut dengan istilah transubstansiasi. Wujudnya tetap, materinya tetap, tetapi hakikatnya berubah. Lalu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yesus
dengan melakukan hal ini. Nah, untuk memahaminya kita harus ingat lagi peristiwa keluaran dari Mesir. Orang Israel menyembelih anak domba, darahnya dioleskan di tiang pintu. Malam itu Tuhan lewat untuk apa? Menghukum mati anak-anak sulung Mesir. Dari anak sulung Fir'aun sampai anak sulung para budak. Tetapi ketika Tuhan lewat, lalu melihat darah di pintu, darah anak domba itu, maka Tuhan hanya akan melewati, tidak akan masuk dan membunuh anak sulung Israel. Kalau begitu, kita bisa melihat darah anak domba itu membebaskan orang Israel dari kematian. Dan anggur yang sudah menjadi darah Kristus itu kemudian juga bisa dipahami sebagai gambaran tentang kebahagiaan surgawi. Karena itu, di ayat 25, Tuhan berkata begini, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru di dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara, sekarang begini, tentang darah Kristus, tentang anggur yang menjadi darah Kristus, kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama, anggur itu menjadi darah Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, yang kemudian membebaskan manusia dari dosa. Lalu dipandang layak untuk tinggal dalam kehidupan abadi. Yang kedua, anggur itu adalah lambang kebahagiaan surgawi. Karena anggur biasa diminum ketika orang sedang bergembira dalam perjamuan, dalam pesta. Selanjutnya, saudara-saudara, sampai sekarang Gereja Katolik tetap merayakan perayaan Ekaristi mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Kenapa Ekaristi menjadi begitu penting? Dalam Ekaristi, kita terus mengulang, kita terus mendengar, ini tubuhku, ini darahku. Dan kita pun menerima tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu masuk dalam diri kita. Ini menjadi penting, karena di kayu salib, Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya, menyerahkan darahnya. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari dosa, supaya kita dipandang layak untuk tinggal dalam kemuliaan abadi di surga. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.